Oke, halo semuanya. Selamat datang di modul 2 pemrograman bahasa C yang berjudul percabangan atau pengkondisian gitu ya. Ini merupakan hal yang sangat penting ya di dalam mempelajari pemrograman, khususnya di sini bahasa C. Oke, kita lihat dulu. Kalau kita ingat lagi di modul 1 ada yang namanya flowchart ya. Flowchart itu salah satu bentuknya ada yang belah ketupat seperti ini. Nah, belah ketupat ini disebutnya decision. Decision itu artinya keputusan ya. Jadi yang keluar dari bentuk decision ini adalah dua cabang gitu. Nah, kedua cabang itu akan pergi ke aksi atau tindakan yang berbeda gitu ya. Tergantung apakah yang diberikan di dalam decision itu benar atau salah, atau di dalam pemrograman biasa disebut true atau false. Kalau true dalam gambar ini dia bakal ke kanan ya, menjalankan tindakan yang ada di sebelah kanan ini. Kalau false dia ke bawah gitu, menjalankan suatu tindakan yang ada di bawah sini. Jadi intinya percabangan itu adalah cara kita membagi program menjadi dua tindakan yang berbeda gitu, berdasarkan kondisi yang kita berikan. Jadi kita kasih pilihan kepada program kita, dia mau menjalankan aksi yang mana atau tindakan yang mana. Oke, kita kasih contoh. Di sini ada pernyataan dalam bentuk decision ini atau belah ketupat ini, ada pernyataan bahwa gajah adalah hewan, tanda tanya ya. Berarti apakah gajah adalah hewan? Betul ya. Maka outputnya dia akan menuju ke yang true, yang benar gitu. Artinya dia akan menuju ke kanan. Outputnya yaitu yap, betul. Berarti kalau seandainya yang dalam bentuk decision ini salah gitu, dia bakal menuju ke false. Tuh. Nah, sebelum kita masuk ke percabangan yang di dalam bahasa C gitu ya, kita harus tahu dulu yang namanya operator relasi atau operator pembanding gitu. Ini sangat penting. Jadi ada beberapa operator gitu ya, atau beberapa simbol yang biasa ada di dalam program. Ada sekitar 6. Yang pertama itu ada sama dengan. Sama dengan itu ditulis dengan sama dengan 2 kali gitu ya. Artinya kita akan membandingkan dua buah hal atau dua buah nilai. Kalau kita mau membandingkan, maka operator sama dengannya itu 2 kali. Nah, lalu ada tidak sama dengan, simbolnya tanda seru sama dengan, ada lebih dari, kurang dari, ini seperti biasa ya di matematika juga ada. Lalu ada lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, ini simbolnya kayak gini. Nah, maksudnya kayak gimana? Ya, kita kasih contoh. Misalkan kita mau membandingkan dua buah nilai gitu ya, 5 sama 5. Maka operator pembanding atau operator relasi yang benar adalah sama dengan. Karena 5 sama dengan 5. Maka operatornya adalah sama dengan sama dengan. Nah, di dalam pemrograman hal seperti ini disebut dengan kondisi. Nah, 5 sama dengan 5 itu adalah kondisi. Dan kondisi ini bernilai true. Karena kondisi ini benar. 5 sama dengan 5 gitu ya. Nah, bagaimana kalau diganti jadi tidak sama dengan? Maka kondisi ini akan bernilai false. Karena ya salah gitu ya. Karena 5 itu sama dengan 5. Sedangkan di sini 5 tidak sama dengan 5. Maka ini false gitu. Salah. Bagaimana kalau diganti jadi lebih dari? Ini juga false ya. Kalau kurang dari, ini juga false. Kalau lebih dari atau sama dengan, ini true. Karena dia masih ada sama dengannya di sini. Ya, dia masih memenuhi gitu. Kalau kurang dari sama dengan, dia juga true. Ya, kondisi ini masih benar ya. Masih ada sama dengannya di sini. Nah, dua buah nilai yang dibandingkan itu tidak harus angka gitu ya.
Bisa juga kita ganti dengan variabel. Nah, ini yang biasa digunakan di dalam program. Kita membandingkan sebuah variabel dengan sebuah nilai. Nah, misalkan di sini contohnya kita ganti yang sebelah kiri ini dengan x, variabel x gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nilai variabel x-nya. Misalkan di dalam sini kita inisialisasikan x-nya bernilai 5. Maka kondisi x kurang dari sama dengan 5 itu apakah benar atau salah gitu ya. X-nya 5. Maka apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Betul ya. Maka hasilnya adalah true. Nah, kalau kondisinya seperti ini, berarti outputnya itu false. Karena A-nya 7. Apakah 7 lebih dari 9? Tidak ya, maka false. Nah, kalau ada contoh lagi seperti ini, A-nya 12. Apakah 12 kurang dari 15? Betul ya, maka outputnya true. Nah, yang sebelah kanan juga ini bisa diganti dengan variabel gitu ya. Jadi variabel dibandingkan dengan variabel. Nah, sini misalkan A-nya 12. Nah, yang sebelah kanan C-nya itu 15. Jadi, apakah A kurang dari C? Apakah 12 kurang dari 15? Ya, true berarti. Nah, kalau kita terapkan ke dalam flowchart, bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, inisialisasi itu biasanya di sini ada bentuk persegi ya. Kita inisialisasikan A-nya sama dengan 9. Artinya nilai A itu 9. Nah, di bawahnya di sini lanjut ke bentuk decision. Ada percabangan nih di sini. Nah, di dalamnya itu ada pernyataan apakah A lebih besar dari 12. Karena kita tadi punya nilai A-nya 9, maka kondisi ini tidak terpenuhi ya. Karena 9 itu kurang dari 12, bukan lebih dari 12. Maka dia bakal alurnya itu dia bakal ke bawah ke kondisi yang false gitu. Dan dia bakal menghasilkan output jeruk dalam programnya. Nah, ada dua jenis metode percabangan yang kita pelajari dalam bahasa C ini. Ada if, else, dan switch case. Nah, ini beda di metodenya aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang if, else-nya dulu. Nah, percabangan if, else ini kita tulis bisa seperti ini. Nah, kata kuncinya adalah if, jika gitu ya. If dalam kurung kondisinya, nah lalu kurung kurwa buka, di dalam kurung kurawanya ini adalah aksinya. Nah, jangan lupa diakhiri dengan kurung kurwa tutup. Nah, aksinya ini banyak ya, bisa printf, bisa scanf, pokoknya apapun bisa ditulis di dalam kondisi ini, di dalam if ini, selama dia aksi gitu ya. Nah, kita juga bisa menambahkan else di bawahnya. Artinya, jika kondisi ini tidak terpenuhi, dia bakal menjalankan yang else-nya. Tuh, jadi format penulisan else itu seperti ini. Dia nggak ada kondisi lagi. Kenapa? Karena dia adalah kondisi terakhir gitu ya, atau kondisi pelarian gitu. Bahwa kalau kondisi yang ini bernilai false atau tidak terpenuhi, dia bakal masuknya ke sini. Nah, kita juga bisa menyelipkan di tengah-tengahnya else if. Else if itu jika tidak gitu ya, lain jika. Jadi kita bisa tambahkan kondisi lagi nih di dalam else if ini. Dan ada aksinya juga. Jadi ada dua kondisi di sini. Jika kondisi ini terpenuhi, maka ya udah jalankan aksinya yang ini. Kalau tidak, dicek lagi apakah kondisinya seperti ini. Kalau iya, ya udah berarti yang ini. Tapi kalau tidak, dia bakal otomatis langsung ke yang else. Kita langsung ke contoh aja. Misalkan kita punya nilai A sama dengan 9. Lalu di sini ada pengecekan, ada percabangan. If A lebih dari 5, apakah A lebih dari 5? Nah, kita tadi kan punya A-nya itu bernilai 9. Maka betul ya, A-nya itu lebih dari 5. Maka dia akan menghasilkan printf apple gitu. Jadi aksinya itu adalah printf apple. Nah, nanti yang tampil di layar adalah apple. Nah, bagaimana kalau kita ganti A-nya itu sama dengan 4? Apakah A lebih dari 5? Apakah 4 lebih dari 5?
tidak ya. Nah, berarti si kondisi ini false nih, salah. Nah, artinya dia harus menjalankan kondisi yang else-nya. Nah, berarti kita harus tambahkan else nih di sini. Nah, maka untuk program ini dia akan menjalankan printf jeruk. Nah, maka yang tampil di layar adalah jeruk. Nah, kita langsung ke contoh soal. Ada soal, buatlah program untuk menentukan hari berdasarkan angka yang diinputkan. Gunakan cabangan if else. Nah, nanti di layar terminalnya akan tampil seperti ini. Kita diminta memasukkan angka. Nah, nanti di sini ada input ya. Nah, yang 3 yang warna kuning ini adalah input dari kita. Kalau kita inputnya 3, yang tampil adalah Rabu. Nah, berarti kalau kita inputnya 1, dia yang tampilnya Senin. 2 Selasa sampai 7 Minggu gitu ya. Jadi ada pengkondisian nih di sini. Oke, kita langsung aja ke Visual Studio Code-nya. Oke, setelah membuka folder, kita membuat file baru soal 1.c. Nah, seperti biasa di awal kita tulis header-nya ya, file header. Include itu makro. Library-nya atau file header-nya yaitu stdio.h. Lalu langsung masuk ke fungsi utama atau main function, int main. Nah, dalam int main ini, di awalnya biasakan kita harus deklarasikan dulu variabel yang bakal kita pakai. Karena tadi dalam soal itu kita bakal input angka, jadi kita butuh variabel buat si angkanya ini. Nah, kita bisa deklarasikan tipenya misalkan integer aja ya, karena angka. Integer, angka, gitu ya. Variabelnya yaitu angka. Nah, setelah kita deklarasikan variabel, kita lihat apa yang pertama kali ditampilkan di layarnya. Nah, yang ditampilkan itu masukkan angka titik 2. Maka kita printf masukkan angka titik 2. Setelah titik 2 ini kita bakal input kan. Maka kita kasih scanf buat inputnya. Kita bakal input angka yang dimana input kita itu dimasukkan ke dalam variabel angka. Sedangkan angka itu adalah integer, maka kita kasih kode format di sininya %d atau %i juga boleh ya. Lalu kasih koma, lalu variabelnya jangan lupa pakai simbol dan variabelnya adalah angka. Jadi input yang kita masukkan ini nanti bakal masuk ke dalam variabel angka gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke dalam percabangannya atau pengkondisiannya. Nah, berarti di sini kita punya 7 kondisi nih. Kalau kondisinya itu angkanya 1, aksinya dia akan printf Senin. Kalau 2 Selasa, kalau 3 Rabu, dan seterusnya sampai 7 Minggu. Jadi kita kasih kondisi pertama, if dalam kurung angkanya sama dengan 1, maka kurung buka dia akan menampilkan Senin ya. Berarti kalau menampilkan berarti pakai printf. Printf Senin. Titik koma jangan lupa. Nah, kondisi kedua, nah karena ada 7 kondisi nih, berarti setelah if kita nggak bisa langsung else, tapi else if. Else if angkanya sama dengan 2, maka printf Selasa. Begitu pun seterusnya, else if sampai hari Minggu. Oke, kalau udah tulis else if sampai 7 dan masing-masing printf-nya itu nama-nama harinya ya. Nah, maka kita kasih kondisi terakhir nih, else. Else-nya itu untuk apa? Untuk kalau angkanya itu di luar 1 sampai 7, misalkan 8 gitu ya. Itu kan di luar urutan hari ya. Jadi kita kasih aja printf. Printf-nya misalkan angka di luar urutan hari gitu ya. Nah, jadi kalau kita masukkannya di luar angka 1 sampai 7, dia bakal masuk ke kondisi yang else ini. Angka di luar urutan hari. Nah, kalau udah tinggal kasih return 0. Kalau udah kita coba run. Kita coba masukkan angkanya 1.
dia akan tampilnya Senin. Ini dia masuk ke kondisi yang ini, if angkanya sama dengan 1. Kalau kita misalkan masukkannya 2, coba lagi, kita masukkan 2, tampilnya Selasa. Dia masuk ke kondisi yang printf yang as if ini ya, angkanya sama dengan 2. Oke, begitupun seterusnya sampai Minggu. Coba kita masukkan angkanya di luar 1 sampai 7 ya, misalkan 8. 8, maka yang tampil adalah angka di luar urutan hari. Dia masuk ke sini. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Nah, selanjutnya kalau tadi metode if else, sekarang switch case. Nah, jadi penulisan switch case itu dalam program tulisnya seperti ini. Switch dalam kurung variabel. Nah, ini adalah variabel yang akan kita cek kondisinya gitu. Nah, lalu kurung buka. Di dalam sini ada case lalu kondisi 1. Nah, artinya kondisi 1 ini adalah kondisi dari variabel ini. Nah, untuk case 2 berarti kondisi kedua dari variabel ini. Kalau default itu adalah, kalau di if else itu adalah else-nya gitu ya. Kalau tidak ada satupun kondisi di atas ini yang tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke default. Nah, biasanya switch case itu diselingi dengan break ya di setiap case-case-nya. Jadi di akhir case-nya ini ada break supaya dia berhenti gitu ya. Karena break itu artinya berhenti gitu ya, atau ya berhenti. Jadi setiap case-nya kalau dia udah menjalankan kondisi 1, menjalankan aksi, maka dia break. Udah gitu, berakhir gitu. Karena kalau kita nggak kasih break, dia akan lanjut ke kondisi yang kedua meskipun kondisi 2 tidak terpenuhi gitu. Nah, jadi ini yang perlu dicatat, dalam setiap switch case itu harus ada breaknya. Nah, kita langsung ke contoh ya. Misalkan kita punya variabel A yang nilainya 1. Lalu kita pakai switch case nih di sini. Switch dalam kurung. Nah, yang dalam kurung ini adalah variabelnya. Nah, kita mau cek variabel A. Variabel A yang tadi di sini kita akan cek. Nah, switch A. Lalu ada case 1. Artinya, jika A ini nilainya 1, dia akan menjalankan yang di sini. Nah, jadi penulisannya pakai titik 2 di sini ya, bukan titik koma. Case 1 titik 2 printf panda. Nah, jadi kalau A-nya di sini nilainya 1, maka dia akan printf panda. Kalau enggak, dia bakal masuk ke case 2. Apakah A-nya itu sama dengan 2? Kalau iya, dia printf tapir. Kalau enggak satupun di atas, maka dia akan menjalankan yang printf non hewan. Nah, karena di sini A-nya nilai 1, nah program ini akan menghasilkan outputnya panda. Dia masuknya ke case 1 karena A-nya bernilai 1. Oke, kalau diganti A-nya sama dengan 5, artinya dia nggak ada yang masuk nih case-nya. Karena 5 itu nggak ada di dalam case ini. Case-nya cuma sampai 2. Jadi dia langsung masuk ke kondisi default, yaitu non-hewan. Nah, gimana kalau yang ini? Kita punya nilai A-nya 2. Lalu, sini ada case-nya. Berarti, kalau kita lihat nih, dia masuk ke case 2 ya. Karena A-nya sama dengan 2. Dia bakal tampilin printf tapir. Nah, tapi ternyata yang akan tampil di layar terminal itu seperti ini. Tapir non-hewan. Kenapa? Kalau kita lihat di sini di case 2, di setelah printf yang tapir ini nggak ada break. Nah, maka yang terjadi adalah seperti ini. Dia akan menjalankan case 2 yaitu tapir, dan dia akan lanjut ke yang bawahnya. Meskipun dia nggak memenuhi yang default, tapi karena nggak ada break, dia akan menjalankan printf juga yang printf yang ada di bawahnya juga, gitu, yaitu non-hewan. Oke, tampil akan seperti ini. Maka kita harus tambahin break nih di sini. Oke, yang tampil nanti adalah tapir. Oke, kita masuk ke soal kedua ya.
Di sini masih sama contoh soalnya sama yang sebelumnya, soal 1. Buatlah program untuk menentukan hari berdasarkan angka yang diinputkan. Tapi sekarang gunakan switch case ya. Kalau tadi kan if else. Oke, kita langsung aja ke VS Code-nya, kita buat file baru. Seperti biasa di awal kita tulis header-nya include stdio.h, lalu main function int main, lalu di awal sama kayak sebelumnya ya, kita butuh variabel buat menampung inputnya kita nanti nih, angka. Kita copy paste aja dari sini ya. Nah, kita masih butuh variabel angka dan printf sama scanf-nya masih sama. Tapi kalau tadi di soal 1 itu kita pakai if, kalau di nomor 2 kita harus pakai switch case. Maka yang ditulis di sini adalah switch. Switch apa yang di switch? Variabel angka. Karena angka ini bakal kita cek apakah 1, 2 sampai 7 gitu ya. Switch angka. Kurung buka, enter. Case 1. Artinya kalau angkanya sama dengan 1, maka printf Senin. Nah, jangan lupa setelah itu kasih break. Nah, lalu lanjut ke case 2. Case 2 berarti printf-nya Selasa. Jangan lupa kasih break juga. Sampai case 7 ya. Nah, kalau kita udah tulis sampai case 7 seperti ini, dengan masing-masing printf-nya hari yang berbeda ya. Nah, kita akan kasih kondisi default. Default titik 2 artinya kalau angkanya itu di luar 1 sampai 7. Nah, maka printf-nya sama kayak yang soal 1 tadi aja ya. Angka di luar urutan hari. Tanda seru gitu ya. Nah, kalau default itu nggak usah pakai break lagi ya, karena udah di akhir. Nah, maka kalau kita coba, nah ini jangan lupa return 0-nya ya. Return 0. Kalau kita coba run, kita coba milih angkanya 1, maka yang tampil adalah Senin, karena dia masuk ke case 1. Begitupun juga kalau kita masukkan angkanya 5 misalkan, dia bakal masuknya ke case 5. Tapi kalau misalkan di case 1 kita hapus breaknya, kita coba run lagi, dan kita masukkan angkanya itu 1, maka yang tampil adalah seperti ini, Senin Selasa. Karena di case 1 ini nggak ada breaknya. Breaknya itu baru ketemu di case 2. Artinya dia bakal jalanin printf dan printf yang Senin sama yang Selasa ini sampai dia ketemu break. Nah, makanya kita harus pakai break di sini. Oke, kita lanjut. Lanjut ke soal nomor 3. Ada soal buatlah program untuk menentukan apakah bilangan yang diinputkan adalah genap atau ganjil. Jadi yang diinputkan adalah mesti angka ya. Dan yang dikondisikan adalah apakah angka tersebut genap atau ganjil. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu gimana cara menentukan angka itu ganjil atau genap. Nah, ketika kita tahu angka genap itu adalah angka yang habis dibagi 2. Artinya kalau kita ingat kembali modul 1, kita bisa pakai operator modulo. Karena modulo itu adalah sisa hasil bagi. Artinya, bilangan yang dimodulokan dengan 2 itu nilainya 0, dia bisa dikategorikan sebagai genap. Makanya di sini kita punya misalkan angka 1 sampai 9 ya. Dan masing-masing angka itu dimodulokan dengan 2. Maka
yang ganjil itu ketika dimodulokan dengan 2, dia akan selalu menghasilkan nilai 1. Sedangkan yang genap ketika dimodulokan dengan 2 itu nilainya 0. Jadi kita bisa simpulkan bahwa bilangan apapun, atau di sini X ya, bilangan apapun yang dimodulokan dengan 2 dan bernilai 0, dia dikategorikan sebagai genap. Nah, kita bisa kasih kondisi seperti ini. X atau bilangan X gitu ya, modulo 2 sama dengan 0, maka dia genap. Tapi kalau bilangan X itu dimodulokan dengan 2 nilainya 1, dia ganjil. Atau kita bisa kasih kondisinya kayak gini. X modulo 2 tidak sama dengan 0, maka dia ganjil. Oke, saya coba bikin programnya ya. Ke soal 3. Oke, seperti biasa di awal. Nah, langsung masuk ke int main aja, fungsi utama. Nah, di awal kita juga harus siapin variabel ya. Kita deklarasiin variabel untuk angkanya. Int angka. Karena kita mau input suatu angka, maka kita butuh variabel. Lalu di awal kita kasih printf sesuai kayak di soal tadi. Yang di printf adalah kayak gini, masukkan angka titik 2. Nah, di sini masukkan angka titik 2, baru kita mau input di sini. Nah, berarti kalau input pakai scanf. Inputnya bakal dimasukin ke variabel angka. Angka itu integer, berarti formatnya %d. Di luar kutipnya berarti dan angka. Nah, di bawah sini baru kita kasih pengkondisiannya atau percabangannya. Nah, untuk kasus ini nggak bisa pakai switch case ya. Sebenarnya bisa aja, tapi lebih enak pakai if else ya. Nah, berarti kita tulis if pertama. Nah, if yang pertama kita kasih kondisi jika angka tersebut genap. Nah, tadi kondisinya apa? Nah, kalau angkanya genap, ya artinya dia ketika dimodulo dengan 2 hasilnya 0. Nah, berarti apa yang dimodulo 2? Berarti si angkanya gitu. Jika angkanya dimodulo 2 sama dengan 0, maka dia genap. Nah, kayak gini. Tapi kalau tidak, berarti kita bisa tulis langsung else aja. Ya, karena kalau udah nggak genap ya otomatis dia ganjil gitu. Kalau enggak, berarti printf-nya adalah ganjil. Gitu. Di akhirnya kita jangan lupa kasih return 0. Kita coba run. Kita masukkan angka sembarang, sini misalkan 5. Nah, yang tapi adalah ganjil. Karena 5 modulo 2 itu 1. Nah, maka yang ini tidak terpenuhi. Dia false. Dia masuknya ke yang ini. Dia makanya hasilnya ganjil. Ganjil gitu. Jadi kalau kita masukkan yang genap, misalkan 6. Oke, ini masih oke. Kita lihat di sini angkanya. Nah, ini bukan dan ya, sorry. Harusnya persen. Kalau kita masukkan 6, dia akan genap ya. Ini sorry, yang ini tadi persen ya, bukan dan ya. Modulo. Oke, kita lanjut ke slide lagi. Nah, selanjutnya ada yang namanya operator logika. Jadi operator logika ini dipakai untuk menghubungkan dua buah kondisi gitu ya. Nah, di sini ada n itu artinya dan berarti ya. Simbolnya itu dan. Artinya dua kondisi yang dihubungkan dengan operator n ini harus dua-duanya true.
Nanti kita coba lihat contohnya ya. Lalu ada OR, disebutnya atau gitu ya. Simbolnya itu double pipe kayak gini. Ini simbol yang ada di atas tombol enter ya. OR garis 2 kayak gini, dan not itu tidak gitu ya, tanda seru. Nah, kita langsung ke contoh. Sekarang kita punya dua buah kondisi kayak gini. Kondisi pertama 5 kurang dari 7. Kondisi kedua 11 lebih dari 9. Dihubungkan di tengah-tengahnya pakai operator AND. Itu simbol dan 2 kali ya. Nah, dan. Jadi ini bisa kita baca kayak gini. Apakah 5 kurang dari 7 dan 11 lebih dari 9? Nah, kita tahu bahwa 5 itu kurang dari 7, maka yang ini dia true. Dan apakah 11 lebih dari 9? Ya, berarti true juga. Maka kalau kita hubungkan dengan dan, true dan true, dia akan menghasilkan true. Gitu. Nah, kalau kayak gini, kita punya A kurang dari B dan A kurang dari 11. Kita lihat A-nya itu 10, B-nya itu 8. Jadi apakah 10 kurang dari 8? Tidak ya, berarti yang ini false. Nah, berarti kita lihat yang kanan, apakah A kurang dari 11, apakah 10 kurang dari 11? Ya, true. Nah, berarti untuk kasus ini, false dan true, dia hasilnya adalah false. Jadi karakteristik dan itu, kalau salah satunya false, dia ketemu true maupun false lagi, dia akan menilai false. Termasuk yang ini. Ini yang sebelah kiri dia false dan yang sebelah kanan juga false. Maka hasilnya adalah false. Tuh, karena dua-duanya false. Nah, selanjutnya yang OR. Kita lihat C lebih dari sama dengan D. Nilai C-nya adalah 20. D-nya 10. Jadi apakah 20 lebih dari sama dengan 10? Ya, berarti yang kiri true. Nah, yang sebelah kanan, apakah C dibagi 2 sama dengan D? Kita lihat C itu 20. Jadi 20 dibagi 2 adalah 10. Apakah 10 sama dengan D? D itu 10. Berarti apakah 10 sama dengan 10? Berarti ya, true. Nah, kalau true or true, dia hasilnya true. Gitu. Nah, untuk yang ini, dia ada dua kondisi. Yang kiri ini nilainya false. Nah, kalian bisa cek sendiri ya. Dan yang kanan adalah true. Maka false or true, dia hasilnya true. Jadi kalau true itu meskipun salah satunya false dan yang lain true, dia hasilnya akan true. Nah, untuk kasus ini yang kiri false, yang kanan false. Kalian bisa cek sendiri. Dan kalau false ketemu false, false or false, ya hasilnya false gitu. Berarti bisa kita simpulkan kalau untuk yang N, untuk menghasilkan true, dua kondisinya harus true. Artinya kalau A-nya true, B-nya true, maka A dan B jadi true. Nah, kalau salah satunya false, dia akan false. Apalagi kalau dua-duanya false, dia akan false. Nah, untuk yang true, meskipun salah satunya false nih untuk yang ini, dia akan true. Gitu. Kecuali kalau dua-duanya false, dia akan false. Nah, itu buat apa sih? Nah, nanti kita coba lihat soalnya ya. Nah, lanjutnya yang not. Nah, kalau kita lihat di sini ada kondisi 6 lebih dari 4. Nah, berarti kondisi ini true ya. Benar, 6 lebih dari 4. Kalau kita jadi tambahin not di depannya pakai tanda seru, terus pakai kurung 6 lebih dari 4, berarti ini adalah kebalikan dari kondisinya. Karena 6 lebih dari 4 itu true, maka kalau kita kasih not jadinya false. Gitu ya. Kebalikannya aja kalau operator
not itu. Nah, di sini ada contoh soal. Buatlah program untuk menentukan kelulusan seseorang berdasarkan 2 kriteria. Nah, kriteria kelulusannya itu jika nilai fisikanya lebih dari 60 dan nilai biologinya lebih dari sama dengan 75. Jadi di sini ada dan nih. Berarti syaratnya nilai fisikanya harus 60 dan nilai biologinya juga harus lebih dari sama dengan 75. Nah, nanti yang tampil di layar terminal kayak gini. Kalau kita masukkan nilai fisikanya 70 dan nilai biologinya 70, maka dia tidak lulus. Kenapa? Karena nilai yang biologi ini dia nggak terpenuhi, harus lebih dari 75. Maka dia tidak lulus. Nah, kita coba lihat di VS Code-nya ya. Kita buat file baru. File baru soal 4.c. Oke, seperti biasa. Include stdio.h, lalu langsung masuk ke int main. Oke, di awal kita harus siapin dulu variabel. Coba kita lihat di soalnya. Kita bakal input 2 buah nilai nih di sini. Nilai fisika dan nilai biologi. Berarti kita butuh variabel buat inputnya itu. Nah, inputnya variabelnya bisa integer aja ya. Yaitu nilai fisika sama nilai biologi ya. Nah, selanjutnya langsung printf aja. Printf apa yang ditampilkan? Kayak gini, nilai fisika titik 2. Terus nilai fisika titik 2. Nah, berarti setelah ini kita bakal input nilai fisikanya pakai scanf. %d ya, ingat. Di sininya karena integer. Lalu di sininya variabelnya adalah nilai fisika. Nah, udah itu yang nilai biologinya. Kita copy paste. Di sini nanti di sini nilai biologi. Sininya ganti variabelnya jadi nilai biologi. Nih, sesuai yang kita tulis di atas sini ya. Makanya kalau kita klik ini, dia yang ini ikut nyala. Nah, kalau kita udah punya kedua nilainya, kita kasih kondisi. Kita cek dia lulus atau enggak ya. Tadi kan kriteria kelulusannya kan kalau nilai fisikanya lebih dari 60 dan nilai biologinya lebih dari sama dengan 75. Nanti kita kasih kondisi kayak gitu. Kita pakai if. If nilai fisikanya lebih dari 60 dan, nah berarti kalau ada dan berarti kita kasih simbol dan kayak gini. Dan nilai biologinya lebih dari sama dengan 75, maka dia lulus. Nah, gitu ya. Coba kalian pahami. Kalau nilai fisikanya lebih dari 60 dan nilai biologinya lebih dari sama dengan 75, maka dia lulus. Kalau enggak, berarti langsung aja else. Langsung kurung kurang buka, printf tidak lulus. Jangan lupa kasih return 0. Oke, kalau kita coba run, nah, misalkan kita masukkan nilai fisikanya di sini pertama. Misalkan kita kasih yang lulus dulu deh, nilai fisikanya kita kasih gede 90 gitu ya. Biologinya juga kita kasih gede 90. Artinya dia memenuhi kriteria kelulusan. Nilai fisikanya 90 artinya dia lebih dari 60 dan nilai biologinya 90, dia lebih dari sama dengan 75. Artinya dia lulus. Tapi kalau kita coba salah satu dia diturunin, misalkan nilai fisikanya misalkan 90 tapi nilai biologinya di bawah 75, misalkan 70, dia tidak lulus
Karena syaratnya harus dua-duanya terpenuhi gitu. Apalagi kalau dua-duanya di bawah kriteria. Misalkan nilai fisikanya 50, nilai biologinya 50, ya itu tidak lulus karena yang ini false, yang ini juga false. Maka false dan false, ya udah false. Maka dia bakal jalanin yang else-nya. Karena yang ini nggak bisa jalan, nggak terpenuhi gitu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal terakhir. Buatlah program untuk menentukan kategori usia seseorang dengan input adalah usia. Nah, berarti ada input di sini yang kita masukin adalah usianya. Baru kita kategorikan usia ini termasuk anak-anak, remaja, dewasa atau lansia. Nah, ini kriterianya seperti ini. Kalau 0 sampai 12 dia anak-anak dan seterusnya. Oke, kita coba buat soal 5. Seperti biasa. Oke, ditulis int main. Kita siapin variabel untuk tadi inputnya apa? Usia. Nanti kita siapin int usia ya. Nah, langsung aja printf. Apa yang pertama di printf-in? Masukkan usia titik 2. Masukkan usia titik 2. Baru kita input pakai scanf. Scanf %d masuk ke dalam variabel usia. Nah, di bawah kita kasih kondisi. Kondisi pertama misalkan kalau anak-anak. Berarti kondisinya adalah usianya 0 sampai 12. Nah, cara nulisnya berarti pakai if usia lebih dari 0 dan usianya kurang dari sama dengan 12, maka dia anak-anak. Gitu. Jadi kondisinya adalah dia lebih dari 0 tapi kurang dari sama dengan 12 gitu. Jadi antara 0 sampai 12, maka dia anak-anak. Nah, kondisi kedua, else if jika usianya lebih dari 12 tapi usianya juga harus kurang dari berapa? Remaja itu 17. Jadi kurang dari sama dengan 17. Maka dia adalah remaja. Begitupun seterusnya sampai yang lansia. Oke, untuk yang dewasa itu lebih dari 17 dan kurang dari sama dengan 59. Dan untuk yang lansia ya udah berarti dia kondisi terakhir aja ya. Pakai else gitu. Kita anggap aja inputnya nggak ada yang negatif ya. Angka usianya nggak ada yang negatif. Maka kalau tidak memenuhi kondisi yang ini, dia bakal langsung lansia gitu. Jangan lupa di akhir kasih return 0. Kalau kita coba run, kita diminta masukkan usia. Kita masukkan usianya yang anak-anak, misalkan umur 5 tahun. Ya betul ya, anak-anak. Karena dia lebih dari 0, tapi kurang dari 12 ke anak-anak. Kalau kita coba lagi, yang remaja misalkan 17. Nah, 17 masuknya remaja karena dia masuk kondisi yang ini ya. Dia 17 itu lebih dari 12 dan dia juga kurang dari sama dengan 17. Maka ini true, ini true. True dan true, dia true. Maka dia remaja. Begitupun juga yang dewasa maupun lansia kalau dicoba ya. Oke, mungkin itu aja untuk materi modul 2 pemrograman bahasa C yaitu percabangan. Mohon maaf kalau ada sedikit kesalahan. Sampai jumpa di modul selanjutnya.